Sorry, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan waktu, dan ada tempat untuk kita kumpul untuk tatap muka keperawatan medikal bedah. Ya, kita mengambil jadwal di luar jadwal, namun nanti pas giliran ibu yang Selasa kita tetap masuk untuk tatap muka selanjutnya. Ibu kontra Ananda untuk Jumat depan juga kita duduk di sini kalau tatap muka kita belum berakhir. Jadi jangan diberikan ke dosen yang lain untuk tatap muka hari Jumat ya, karena susah untuk mencarinya lagi ya. Terima kasih kepada Emil dan Rere untuk dapatkan ruangan ini ya. Terima kasih untuk Anda semua. Terakhir kemarin manajemen pasien safety sudah berakhir 16 tatap muka. Ibu sudah baca kasus-kasus yang Anda masukkan di ruang diskusi Sikuli. Luar biasa, dari banyak berita-berita baik luar negeri atau dalam negeri mengenai pelanggaran manajemen pasien safety, itu luar biasa. Mudah-mudahan itu pembelajaran, jadi tidak hanya mencari berita saja, Anda baca, hindari hal itu supaya nanti pada saat Anda melaksanakan tugas sebagai perawat tidak melakukan kesalahan tersebut. Kemudian mudah-mudahan kita kalau sedang dalam posisi sebagai pasien, kita terlindungi, tidak terjadi kasus tersebut pada diri kita ya. Oke, hari ini kita akan masuk ke keperawatan medikal bedah. Ibu belum memberikan pengantar mengenai anatomi, fisiologi, sistem endokrin. Itu masuk di dalam RPS kita. Sistem endokrin ini adalah sistem hormonal. Sistem itu kumpulan dari beberapa organ. Organ itu kumpulan dari beberapa jaringan. Jaringan itu kumpulan dari sel-sel. Sel adalah komponen paling kecil di dalam tubuh kita. Bagian paling kecil dari tubuh manusia adalah sel. Kumpulan dari beberapa sel membentuk jaringan. Kumpulan dari beberapa jaringan membentuk suatu organ. Kumpulan dari beberapa organ itu yang dikatakan sistem organ. Ya, makanya dalam keperawatan medikal bedah banyak sistem yang kita pahami. Di dalam tubuh manusia paling tidak lebih dari 12 sistem. Makanya keperawatan medikal bedah tidak bisa diselesaikan hanya dalam satu semester. Makanya akan Anda temukan nanti di semester genap kita masuk lagi keperawatan medikal bedah 2. Berarti ada sisa 6 sistem lagi yang harus kita bahas gitu. Untuk semester ini sistem kardiovaskuler, endokrin, muskuloskeletal bersama Bu Naning, perkemihan sama Bu Wiwi, kemudian pencernaan ya sama Bu Naning ya. Oke. Kemudian sama Ibu tambah 1 endokrin. Jadi 5 SKS itu hanya mampu kita menguraikan 6 sistem, dan luar biasa ini adalah mata kuliah inti. Tentu dengan banyak tugas, harapan kita Nanda bisa memahami kondisi patologis dan asuhan keperawatan pada 6 sistem tersebut di KMB 1. Untuk endokrin, berarti kalau sistem endokrin, berarti sistem di dalam tubuh kita yang menghasilkan hormon. Kalau sistem berarti dia kumpulan dari beberapa organ. Kalau di endokrin tidak menggunakan kata organ,
tapi menggunakan kata kelenjar. Ya, kelenjar endokrin. Beberapa kelenjar endokrin membentuk satu sistem endokrin di dalam tubuh kita. Di tubuh kita banyak kelenjar endokrin, kelenjar yang bisa menghasilkan hormon yang tugasnya mengkoordinir seluruh kerja organ-organ lain yang ada di dalam tubuh kita. Dia bersama dengan sistem syaraf itu sebagai komando, koordinator, mandor, pengawas, motivator, ya. Bisa kerjanya untuk meningkatkan atau merangsang kerja sistem organ lain. Bisa juga dia bekerja untuk menekan kerja sistem organ lain yang ada dalam tubuh. Jadi ibaratnya kalau suatu negara ini polisinya, ya, supervisornya, ya, koordinatornya itu bersama dengan sistem syaraf, mengupayakan seluruh sistem yang ada di dalam tubuh kita bekerja seharusnya, mengupayakan kondisi di dalam darah kita tetap statis, homeostatis. Apabila berlebihan, dia akan berupaya untuk menurunkan. Apabila kurang, dia akan berupaya menambahkan. Jadi kita tetap berada di ambang sehat. Nah, timbangan komponen yang ada dalam tubuh kita tetap balance. Itu yang membantu adalah sistem syaraf dan sistem endokrin. Semester ini kita bahas endokrin dan kardiovaskular bersama Ibu. Sistem saraf nanti akan kita bahas di semester depan, insya Allah kalau masih panjang umur, ya. Atau Ibu masih dikasih kepercayaan untuk megang KMB, ya. Nah, di dalam tubuh kita, baik laki-laki atau perempuan, terdapat beberapa kelenjar endokrin, mulai dari otak. Nah, Ananda mungkin familiar dengan hipotalamus. Hipotalamus itu mungkin familiar sebagai pusat regulator tubuh, termoregulator, pengatur suhu tubuh yang Anda kenal. Ternyata hipotalamus termasuk kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon-hormon endokrin, ya, yang menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Hipotalamus ini menghasilkan hormon-hormon yang releasing, meningkatkan kerja dan menghambat kerja hormon yang lain atau kelenjar yang lain. Hipotalamus ini akan mempengaruhi kerja pituitari. Nah, pituitari atau kelenjar hipofise itu juga berada di otak, ya. Pituitari, kelenjar pituitari atau kelenjar hipofise itu sama-sama berada di otak, berdekatan dengan hipotalamus. Pituitari menghasilkan hormon-hormon yang akan mempengaruhi seluruh kelenjar endokrin yang ada di tubuh kita. Ibaratnya kalau suatu negara hipotalamus presidennya, pituitari wakil presidennya, ya. Tapi nggak gitu juga, ya. Besok hipotalamus presiden. Nah, hipotalamus menghasilkan hormon yang merangsang dan menekan kerja pituitari. Pituitari menghasilkan hormon yang merangsang kerja dan menghambat kerja kelenjar-kelenjar endokrin lainnya yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ini komandan, ini wakil komandan, ya. Kalau Anda penyuluhan, ini kalau dalam Zoom ini host, ini co-host, ya. Nah, sama-sama hipotalamus dan pituitari sama-sama menghasilkan hormon untuk merangsang dan menghambat kerja seluruh kelenjar endokrin. Hipotalamus dan pituitari sama-sama berada di otak. Nah, kalau terjadi
cedera di kepala bisa jadi merusak kelenjar hipotalamus dan pituitari. Kalau dia rusak, berarti jumlah hormon yang dihasilkannya bisa menjadi lebih sedikit. Nah, tentu akan pengaruhi kerja seluruh kelenjar yang ada di bawah dari hipotalamus dan pituitari. Kemudian, kalau terjadi tumor pada hipotalamus dan pituitari, tumor itu penambahan jumlah sel, pertumbuhan jumlah sel-selnya lebih dari normal. Kalau terjadi tumor pada hipotalamus dan pituitari, ini akan berakibat banyak sel-sel endokrinnya menghasilkan hormon. Jadi bisa menyebabkan hipersekresi. Hormon-hormon yang dihasilkannya bisa dihasilkan dalam jumlah yang berlebihan. Nah, tentu ini akan mempengaruhi kerja kelenjar endokrin yang lainnya. Jadi, kelenjar endokrin ini kelainnya berupa hipersekresi, berarti produksi hormonnya berlebihan, bisa karena kelenjar itu sendiri mengalami pembesaran, penambahan jumlah sel. Kondisi kedua bisa menyebabkan hiposekresi. Produksi hormonnya menjadi lebih sedikit, ya. Jadi banyak penyakitnya tuh hipo dan hiper. Kemudian ada pineal ya, tapi ini jarang dibahas ya. Pineal ini jarang dibahas sebagai kelenjar endokrin. Kemudian kita turun ke kelenjar endokrin yang ada di leher. Nah, yang kita pelajari sewaktu pemeriksaan fisik. Masih ingat cara periksanya? Pakai 3 jari kiri kanan. Nah, tempelkan ke kulit leher di dalam ya. Cari trakea samping kiri kanan. Nah, coba menelan. 2 jari, bukan gitu caranya Adit, kiri kanan. Iya, jangan disambi. Nah, cari yang bulat kenyal. Itu akan teraba pada saat menelan. Nah, kelenjar tiroid atau kelenjar gondok itu termasuk kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon tiroid, ya. Kemudian di tiroid ini kan kiri kanan. Di tiroid itu ada 4 titik paratiroid. Para tuh 4. Ada 4 lobus, 4 bulatan yang menempel di tiroid, namanya kelenjar paratiroid. Hormon yang dihasilkannya paratiroid hormon. Nah, kalau sel-sel tiroid jumlahnya banyak, penyakit yang akan terjadi adalah hipertiroid. Kalau selnya banyak, berarti sel-sel yang menghasilkan hormon banyak, hormon yang dihasilkannya hiper, lebih dari normal. Penyakitnya hipertiroid. Kalau jumlah hormon yang dihasilkannya sedikit, nama penyakitnya hipotiroid, ya. Begitu juga paratiroid. Paratiroid, jadi seluruh kelenjar endokrin ini nama penyakitnya hiper dan hipo, tergantung penamaannya. Hipertiroid, hiperparatiroid, hipotiroid, hipoparatiroid. Kemudian kelenjar endokrin selanjutnya adalah timus. Timus ini berada di tulang sternum kiri dan kanan. Ya, ini hanya ditemukan pada usia pertumbuhan saja. Ya. Jadi kalau sudah dewasa, kalau di CT scan terkadang tidak ditemukan lagi. Karena kalau sudah melewati
usia pertumbuhan dia akan mengalami atrofi, penciutan dan hilang. Nah, fungsi kelenjar timus dia membantu kerja hormon pertumbuhan atau growth hormone. Growth hormone itu dihasilkan di pituitari, tapi dia membantu mempercepat kerja hormon pertumbuhan. Jadi hanya ditemukan pada bayi anak masih usia pertumbuhan. Kalau lewat dari usia pertumbuhan, angsur-angsur dia atrofi, menciut dan hilang, ya. Kalau masih ditemukan di usia dewasa, itu kondisi abnormal, ya. Nah, dari beberapa ini seharusnya timusnya menciut, atrofi dan hilang. Timus selain membantu proses pertumbuhan, dia juga berfungsi menekan kerja kelenjar gonad atau kelamin, menekan kerja sistem reproduksi, sehingga usia anak belum terjadi pubertas, sehingga usia bayi tidak ada bayi perempuan yang menstruasi, sehingga tidak ada ditemukan bayi ejakulasi, bayi laki-laki. Nah, yang membantu hal ini, yang mencegah sistem reproduksi aktif pada masa sebelum pubertas adalah timus. Jadi timus itu membantu kerjanya hormon pertumbuhan, menekan kerja hormon-hormon di sistem reproduksi. Timus akan mencegah terjadinya ovulasi pada bayi perempuan. Timus mencegah tanda-tanda pubertas pada bayi perempuan, sehingga tidak ada bayi perempuan yang punya mamai, pembesaran mamai, ya. Tidak ada bayi laki-laki yang punya jakun. Tidak ada bayi laki-laki yang berkumis, berjenggot, berjambang. Kan seram juga lahir dah berjenggotnya. Bah, katanya kan lahir uwe itu kan. Ban, aduh. Ya. Iya, yang menghambat kerja tersebut adalah kelenjar timus. Nah, mendekati masa pubertas, timus mulai menciut atau atrofi, sehingga sistem reproduksi mulai aktif, ya. Kelenjar-kelenjar yang ada di ovarium, kelenjar yang ada di testis itu dihasilkan hormon testosteron, hormon estrogen, progesteron, sehingga mulai tanda-tanda pubertas pada remaja perempuan dan remaja laki-laki. Ya, berarti timusnya sudah mulai atrofi, tidak lagi menghambat kerja kelenjar yang ada di sistem reproduksi. Namun kalau ini bermasalah, sehingga kita temukan kelainan-kelainan pada bayi balita yang mengalami pembesaran payudara. Bisa jadi masalahnya di timus. Atau ada kasus umur 4 tahun sudah menstruasi, berarti timusnya tidak berfungsi. Itu suatu kelainan. Seharusnya masa pubertas itu terjadi pada masa transisi usia anak ke remaja. Normalnya kan umur 12. Nyatanya sekarang kelas 3 SD 9 tahun dan menstruasi. Ya kan? Nah, ada umur 7 tahun
atau 8 tahun udah mulai suka-suka sama temannya yang berbeda jenis kelamin. Ya kan? Jadi nggak heran kita umur 7 tahun udah dinikahi. Nah, itu dialami. Anak perempuan saya ibu, teman-teman kakak udah main semuanya. Itu kelas 5 SD apa kelas 6 waktu itu? Hah? Kakak sendiri aja yang belum lagi. Nah, akhirnya dia nggak pede. Yang nggak normal itu temannya, bukan dia gitu ya. Tenanglah nak, insya Allah ada. Seharusnya mens itu di MTS atau SMP ya. SMP kelas 2 atau kelas 3 misalnya. SD semua temannya udah mens. Akhirnya dia merasa dirinya kok berbeda gitu. Normal nggak ya? Akhirnya yang seharusnya normal jadi nah, ini pembelajaran bagi kita. Ternyata lingkungan kita merubah kerja kelenjar timus ya. Pengaruh lingkungan, pengaruh tontonan, pengaruh pergaulan mengganggu kerja kelenjar timus. Anak-anak puber dini, tidak pernikahan dini ya, pubernya terlalu dini sehingga menstruasinya lebih cepat datang. Ya, jadi aneh yang menasnya usia menstruasi awalnya yang seharusnya terlihat lebih telat gitu. Ya, seharusnya dengan adanya kelenjar timus, menstruasi itu pada usia pubertas. Tapi tidak aneh sekarang anak umur 9 tahun sudah menstruasi, laki-laki udah mimpi basah, dia kacau kita kan. Nah, ketemu di angkot, aduh kenapa, kata yang SD nih ya, aku putus lagi katanya. Hah? Kita shock lagi. Kalau lagi berarti udah kesekian kali. Kapan jadiannya? Kok udah putus aja? Kecil loh. Itu ibu ketemu waktu ibu SMA kalau tak salah. Tahun 97. Itu tahun 97 loh. Naik angkot. Satu angkot sama anak SD dengan wajah tuh wajah hiyanya. Aduh, kok putus lagi? Hah? Putus lagi? Kapan jadiannya? Kalau lagi kan udah kesekian kali. Aduh. Itu tahun 97. Sekarang tahun? Entahlah. Ya, patah teori ini jadinya, ya kan? Patah teori anatomi fisiologi yang kita pahami. Seharusnya kelenjar timus inilah yang akan menghambat kerja ovarium dan testika, ovarika dan testika menghasilkan kelenjar gonad atau kelenjar kelamin yang bisa merangsang kerja sistem reproduksi. Seseorang yang sudah menstruasi awal dan seseorang yang sudah mimpi basah itu menandakan sistem reproduksinya siap untuk bekerja. Sudah siap untuk terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Berarti sistem reproduksi siap untuk hamil, siap untuk membuahi. Bahaya sekali kan? Tapi nggak dianjurkan ya. Kehamilan yang sehat itu di atas umur 20. Ya, di bawah 20 itu riskan. Walaupun sudah menstruasi sejak umur 9 tahun. Ya, onderdeelnya belum siap. Ya, belum siap walaupun dia udah mulai kerja baru pemanasan. Jangan langsung dikasih kerjaan ya. Sehat itu kalau di atas usia 20. Oke, itu timus. Jadi timus ini dengan bertambahnya usia, meninggalkan usia pertumbuhan, dia akan mengalami atrofi atau penciutan. Jadi kadang pada dewasa itu tidak lagi ditemukan normalnya.
Kemudian kelenjar selanjutnya adalah kelenjar adrenal atau suprarenal. Ren itu ginjal, renal itu ginjal, tapi bukan ginjalnya. Di atas ginjal itu ada berbentuk piramid, ya. Suprarenal, adrenal, di sini banyak hormon yang dia hasilkan. Hormon yang mirip dengan yang ada di obat-obat steroid. Prednison, dexamethasone, kortisol, ya. Itu sebenarnya tubuh kita mampu menghasilkan komponen yang mirip dengan obat tersebut. Makanya sangat tidak dianjurkan mengkonsumsi obat-obat jenis steroid yang biasanya untuk anti radang dalam waktu yang lama. Kita minum, tubuh kita juga menghasilkan. Akibatnya jumlah hormonnya berlebihan. Efeknya apa? Salah satu efeknya adalah menahan natrium tetap di dalam tubuh kita. Natrium bersifat menarik air. Jadi pasiennya berisiko mengalami edema, udem, bengkak, sembab. Banyak kita temukan pasien-pasien rematik, gout artritis yang radang sendi, itu kan diberikan obat-obat anti radang. Yang gatal-gatal dikasih prednison. Karena enak, kadang nggak kontrol lagi, main kopi aja atau bawa kulit obatnya tambah terus. Akibatnya terakumulasi di dalam tubuhnya. Banyak pasien-pasien tersebut nanti lama-lama wajahnya kayak bengkak, kakinya membengkak, wajahnya sembab akibat obat tersebut. Lama-lama ada penyakit yang akan terjadi, namanya Cushing syndrome. Cushing syndrome itu wajahnya moon face. Jangan mau ya digombalin, wajahmu bagai rembulan. Katanya rembulan tuh mulus. Moon face, wajahnya tuh kayak numpuk cairan, tidak ada ekspresi, datar aja. Ya, itu suatu penyakit gitu. Kemudian di lehernya kayak punuk, kayak leher buffalo, kerbau. Kerbau itu kan berdaging kan, leher belakangnya. Nah, konsumsi obat itu dalam jumlah yang panjang menyebabkan Cushing syndrome. Kayak penumpukan lemak di belakang lehernya, berpunuk dia. Buffalo hump, kayak si buruk rupa, si cantik dan si buruk rupa, lehernya kan agak ini kan. Nah, itu yang terjadi pada penderita yang suka mengkonsumsi obat-obat steroid yang hormon yang mirip dengan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Jadi tidak boleh mengkonsumsi obat-obat golongan tersebut menahun dalam waktu yang lama. Yang benar itu minum obatnya dosis kecil, bertahap ke dosis maksimal. Pada saat sudah dosis maksimal harus diturunkan dosisnya sampai dia dihentikan, supaya tubuhnya tidak mengalami kelebihan hormon tersebut, ya. Kemudian kelenjar adrenal atau suprarenal juga menghasilkan hormon-hormon yang sering kita katakan kalau olahraga outbound itu memacu adrenalin. Nah, menyenangkan ya, hormon-hormon yang menyenangkan. Suprarenal juga menghasilkan hormon-hormon tersebut. Nah, jadi kelenjar adrenal atau suprarenal menghasilkan hormon-hormon yang menyebabkan euforia, bahagia, ya. Dan ini bisa memacu kerja jantung. Jadi kalau naik roller coaster, apalagi naik
apa? Yang pokoknya yang hal-hal yang menantang itu rasanya puas sekali, ya. Nah, ini juga dihasilkan oleh kelenjar adrenal, memacu adrenalin. Berarti narkoba itu memacu adrenalin? Bisa, karena dia memaksa jantung bekerja lebih cepat, ya. Kemudian kelenjar lainnya, kidney ini ginjal. Ginjal itu bukan kelenjar endokrin, tapi ginjal itu mampu menghasilkan suatu zat yang mirip kerjanya dengan hormon. Ya. Pernah dengar istilah eritropoietin? Hari ini dengar ya. Eritropoietin ini adalah suatu zat yang dihasilkan oleh ginjal yang kerjanya mirip hormon. Dia merangsang kerja sumsum tulang untuk menghasilkan eritrosit. Tahu sel darah merah, ya, sel darah merah. Eritropoietin adalah suatu zat yang dihasilkan oleh ginjal yang kerjanya mirip hormon, merangsang produksi sel darah merah di dalam tubuh kita. Makanya pada penderita gagal ginjal itu cenderung mengalami anemia. Ya, kekurangan HB-nya rendah. Bukan karena dia perdarahan, bukan karena efek dia cuci darah, berarti dengan cuci darah banyak hilang darahnya, banyak darahnya rusak. Tidak. Karena kerusakan ginjal, berarti ginjal tidak mampu menghasilkan eritropoietin dalam jumlah yang cukup, yang bisa merangsang tubuh kita menghasilkan sel darah merah. Makanya penderita gagal ginjal dalam waktu yang lama akan mengalami penurunan kadar hemoglobin, HB. Karena HB itu adanya di dalam eritrosit. Kalau jumlah eritrosit atau sel darah merahnya sedikit, tentu jumlah HB juga akan sedikit. Sehingga terdeteksi pasien ini adalah penderita anemia. Ya. Kemudian pankreas. Pankreas atau pankreatika itu bagian dari kelenjar endokrin. Sel-sel yang ada di pankreas itu terdapat di pulau-pulau Langerhans namanya. Sel alfa, sel beta. Menghasilkan insulin dan glukagon. Insulin familiar, ya. Ini fungsinya sebagai transport pengangkut gula di dalam darah untuk masuk ke dalam sel. Kayak truk pengangkut ya. Kalau berarti sifat insulin adalah anabolisme. Mengangkut glukosa masuk ke dalam sel, disimpan sebagai cadangan makanan kalau tidak digunakan sebagai bahan energi. Satu hormon lagi yang dihasilkan adalah glukagon. Glukagon berbanding terbalik dengan insulin kerjanya. Kalau insulin mengangkut gula masuk dalam sel, berarti kan pembentukan sel otot, gula otot dan gula hati. Kalau glukagon kerjanya katabolisme. Dia membantu tubuh kita menguraikan cadangan gula yang ada di otot dan hati menjadi glukosa di dalam darah. Kapan kita butuhkan? Pada saat kita puasa. Nggak ada yang meninggal karena puasa. Ya, karena semua yang kita makan kalau tidak dipakai untuk energi, itu akan disimpan sebagai cadangan makanan. Cadangan makanan di tubuh kita itu namanya glikogen.
Glikogen dapat diuraikan menjadi glukosa dengan bantuan glukagon tadi. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas yang kerjanya berbanding terbalik dengan insulin. Jadi dalam tubuh kita itu glukosa yang kita konsumsi disimpan dibantu oleh insulin. Cadangan makanan yang sudah disimpan tadi itu bisa diuraikan untuk digunakan pada saat gula rendah dibantu oleh hormon glukagon. Oke. Itu yang menyebabkan tubuh kita tetap dalam kondisi normal. Itu ya, homeostasis, berupaya membalanskan kadar yang ada di dalam tubuh kita. Komponen-komponen yang ada di tubuh. Oke, lanjut ke kelenjar endokrin pada perempuan, laki-laki nggak ada nih ya, ovarika, yaitu ovarium. Ovarium ini adalah indung telur, ya, sel indung telur yang Anda pahami ini menghasilkan ovum, ya, untuk ovulasi. Selain fungsinya untuk sistem reproduksi, ovarika atau ovarium juga merupakan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon-hormon wanita, ya, estrogen dan progesteron yang memberikan tanda-tanda feminim pada perempuan. Perempuan itu mamainya membesar, suaranya lebih halus atau melengking, tidak ngebas, pinggulnya melebar, ya. Kulit-kulitnya kencang. Karena apa? Dengan pengaruh estrogen ini itu menyebabkan jumlah lemak di tubuh perempuan lebih banyak daripada laki-laki, sehingga kenceng dia, ya. Itu yang membantu itu adalah ovarika dengan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang juga mengatur siklus menstruasi. Pada saat ovulasi, sel ovum matang, otomatis ovarium menghasilkan estrogen dan progesteron yang ini akan merangsang penebalan dinding rahim sebagai cikal bakal darah menstruasi. Nah, kalau dihasilkan normal, ketebalannya normal, menstruasi sesuai siklusnya akan terjadi dengan durasi 3-7 hari. Bagaimana yang menstruasi long time? Bisa saja estrogennya berlebihan, penebalan dinding rahimnya berlebihan, sehingga jumlah darah menstruasinya akan lebih banyak, bisa lebih sampai hari ke-15, ya. Itu estrogen dan progesteron yang menyebabkan itu terjadi, ya. Kemudian laki-laki, testis itu menghasilkan selain sperma, dia juga menghasilkan hormon gonad, testosteron, yang memberikan tanda-tanda seks sekunder, tanda-tanda seseorang itu laki-laki, tanda-tanda maskulin, ya, bahwa laki-laki itu berjakun, laki-laki itu berjambang, jenggot, kumis, nah, dadanya bidang, pinggulnya kecil. Nah, berbanding terbalik dengan perempuan, ya. Namun di dalam tubuh perempuan ada dihasilkan hormon yang mirip dengan testosteron. Di dalam tubuh laki-laki ada dihasilkan hormon
yang mirip dengan yang punya perempuan. Di perempuan ada hormon yang mirip testosteron dihasilkan, yang laki-laki ada hormon yang mirip kerjanya dengan estrogen. Namanya kelenjar androgen atau hormon androgen. Di mana dihasilkan? Kelenjar adrenal. Ya. Di kelenjar adrenal ada hormon yang mirip dengan jenis kelamin yang berbeda dihasilkan di tubuh. Tapi jumlahnya sedikit. Sehingga kalau ini berlebihan akan ditemukanlah perempuan maskulin, tomboy. Kalau ini berlebihan pada laki-laki akan ditemukanlah laki-laki melambai. Ya. Ditambah lagi pola asuh yang salah. Pengen anak yang lahir laki-laki, yang brojol perempuan, dikasih mainan laki-laki, dididik sebagai laki-laki. Jadilah dia laki-laki maskulin. Awas, orang Bagat lewat, ya kan? Pada laki-laki, emaknya pengen anak perempuan, yang brojol laki-laki, dikasih boneka, pakaian perempuan, diajarin make up, alamak. Segala pinky-winky. Nah, sejak hamil maknya dipanggil Mak Gadi, Mak Gadi yang lahir bujang. Yang ini untuk hamil Mak Buyung yang keluar Gadi. Lah, doa sejak hamilnya ada jelas-jelas USG-nya perempuan, dibilang laki-laki, doain terus. Nah, Bagak dia keluar, doain terus. Nah, Kemayu dia keluar. Nah, sehingga pada laki-laki itu ada sisi feminimnya karena hormon ini. Pada perempuan ada sisi maskulinnya. Coba lah kalau marah, kalau tidak pindah lemari dari sudut ke pintu. Tapi waktu marah, kadang perempuan tuh Wonder Woman, galon 4 pun tangkat sama dia kan. Nah, tak butuh lelaki katanya. Ya macam-macam. Kalau keluar jantannya lama. Iya, bisa jadi faktor hormonalnya, bisa jadi memang salah asuhan ya. Makanya didiklah dia sesuai jenis kelaminnya. Kemudian kalau dia laki-laki, bawa dia ke komunitas teman-temannya yang laki-laki. Jangan biarkan dia dengan perempuan main ale-ale, main boneka. Aduh. Ya. Didik dia sesuai yang sudah diciptakan Allah. Jangan biarkan. Nanti dia lama-lama ini faktor lingkungan, teman itu mempengaruhi tumbuh kembang kan. Nah, ya didik dia, ubah dia. Aming aja bisa. Ruben Onsu aja bisa. Iya. Gagah. Kalau sebelum menikah dia, setelah menikah bisa. Tergantung lingkungan. Jadi kalau ada yang seperti itu, jangan dihore-horekan gitu. Jangan didukung dia untuk tetap seperti itu, jangan. Ubah dia. Berikan dia lingkungan yang mendukung sesuai jenis kelaminnya. Ini ndak makin disokong, kalau dia Kemayu diketawain bagus, dikasih ruang, dikasih dia itu jadi profesi, itu salah. Ya. Dalam agama kita, laki-laki dilarang menyerupai perempuan, perempuan dilarang menyerupai laki-laki. Kembalikan dia pada kodratnya. Jangan beri ruang LGBT untuk dirinya. Ansur-ansur nanti kan itu pintu pertama untuk LGBT kan. Nah, hati-hati, di Indonesia ada mulai-mulai itu aktivis LGBT
ingin melegalkan pernikahan sesama jenis. Ya, nauzubillah min zalik. Mulai ada suatu kompetisi waria, ya kan? Ansur-ansur itu. Ingat kata Zainuddin MZ, LGBT kita biarkan, tunggulah longsor. L, G, gempa. B, banjir. LGBT, tsunami katanya. Tsunami, nauzubillah. Apa yang tidak terjadi di Indonesia? Longsor ada kan? Salju. LGBT S, oh ditambah S ya, LGBT S, salju, yalah kita terima. Ya, itu semua bencana yang terjadi itu adalah hukuman dari Allah. Karena Allah tidak akan memberikan suatu bencana memilah yang mana yang beriman tak beriman ya. Semua kena sapu. Ya kan? Kan nggak ada tuh banjirnya dibeloin gitu. Ini rajin sholat dibeloin, tidak. Kenapa kita bisa ketimpa azab seperti itu? Karena kita membiarkan mereka subur, membiarkan kaum Sodom. Tahu kaum Sodom? Tahu. Ya. Jangan sampai bencana di masa Nabi Lut kembali datang. Apa yang tidak terjadi? Hujan batu kan? Itu seperti batu. Ya, itu semua adalah azab dari Allah karena membiarkan hal tersebut terjadi. Ubahlah kemungkaran itu dengan apa? Tanganmu, ya kan? Lisanmu, tanganmu. Terakhir kalau nggak bisa juga dengan kita benci itu, ya kita tolak itu, kita tunjukkan sikap negatif kita bahwa hal itu tidak benar. Jadi bukan memberikan ruang, ya. Tangan, jari boleh, boleh. Dakwah, nggak mesti julid juga. Dia kalau kita dakwah itu harus dengan rohmah, dengan cara baik, santun, ya. Nggak mesti juga jadi julid gitu. Nggak jadi dia ngikut kita. Apa beda kita sama dia? Jadi nanti kena undang-undang ujaran kebencian, ya. Serba payah. Oke. Nah, ternyata dari mulai kepala sampai genitalia, kelenjar endokrin itu sangat banyak di dalam tubuh kita yang bekerja sama dengan sistem syaraf mengatur tubuh kita tetap dalam kondisi yang normal. Pada saat tubuh mengalami kondisi yang berlebihan, syaraf dan endokrin berupaya untuk menurunkannya ke level normal. Pada saat tubuh kita dalam kondisi titik rendah, sistem saraf dan endokrin berupaya mengangkatnya ke titik normal. Kalau tubuh kita dalam rank normal, itu yang dikatakan sehat. Ibarat timbangan, ya. Tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kurang. Homeostasis. Kemudian istilah ini sistem kompensasi di dalam tubuh. Ya. Ini kelenjar-kelenjar endokrin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tadi Bu sampaikan hipotalamus. Hipotalamus itu hormon-hormon yang dihasilkannya tuh istilahnya tuh khas. Ada RR ini, ACRH, TRH, GNRH. R itu releasing. Releasing itu membantu meningkatkan kerja. Nah, hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus ACRH, adenocortico releasing hormone.
ini hipotalamus merangsang kelenjar pituitari untuk merangsang kerja adeno, berarti di adrenal. Ya. Kemudian ACIH, adenocortico inhibiting. Nah, tadi kerjanya dua, releasing merangsang kerja, inhibiting menghambat kerja. Jadi ada merangsang kerja, ada menekan kerja. Pada saat berlebihan dia akan menghambat. Pada saat kurang dia akan meningkatkan, sehingga berupaya kadar hormon dalam tubuh kita di rank yang normal. Berarti ACRH dan ACIH yang dihasilkan hipotalamus merangsang kerja pituitari untuk kelenjar adrenal. Kemudian hormon lain yang dihasilkan adalah TRH, thyroid releasing hormone, TIH, thyroid inhibiting hormone. Hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus merangsang kerja pituitari untuk kelenjar tiroid. Ya, ingat, komandan, wakil komandan ini baru anggota. Ya, si komandan merangsang dan menghambat kerja wakilnya, wakilnya menghambat dan merangsang kerja anggotanya. Kemudian ada istilah GnRH, gonadotropin. Gonad itu kelamin. Berarti GnRH, GnIH, R itu releasing, meningkatkan kerja, itu inhibiting, menghambat. Gonadotropin yang dihasilkan oleh hipotalamus merangsang dan menghambat kerja pituitari untuk kelenjar gonad kelamin. Berarti dia menghambat dan merangsang kerja ovarika, ovarium, dan testika, testis. Oke. Kemudian PTRH, PTIH. PT itu paratiroid, releasing hormone, inhibiting hormone. Nah, satu merangsang, satu menghambat. Paratiroid releasing hormone dan inhibiting hormone dihasilkan oleh hipotalamus untuk merangsang dan menghambat kerja pituitari, mengatur kerja kelenjar paratiroid. Ya, dari namanya saja sudah ada tujuan kelenjar endokrin mana yang akan dia atur. Kemudian hipotalamus juga menghasilkan PRH, prolaktin. Pernah dengar prolaktin? Pro itu cikal bakal membantu laktin, laktasi, susu, air susu ibu. PRH, prolactin releasing hormone, PIH, prolactin inhibiting hormone, hormon yang merangsang, menghambat karena dia hipotalamus kerja pituitari, menghambat dan menghambat pituitari untuk mengatur kerja mamae untuk menghasilkan ASI. Oke, prolaktin. Jadi air susu ibu itu dalam bentuk pro, belum ASI. Dia butuh hormon yang merangsang supaya dia bisa merubah cikal bakal ASI menjadi ASI. Disinilah rahasia perlu ada refleks hisap bayi untuk menentukan produk ASI ibu banyak atau tidak. Dengan rangsangan bayi menghisap puting mamae ibu, itu sensorik yang ditangkap, disampaikan ke otak. Otak akan memberikan laporan ke hipotalamus. Ini nih bayinya udah mulai menghisap puting mamae ibunya, nipel ibunya. Berarti ini butuh nih merubah ASI yang ada di mamae
prolaktin yang di mama itu menjadi ASI. Ayo hipotalamus, hasilkan PRH, prolaktin release hormone. Ini akan dialirkan ke merangsang kerja pituitari untuk menghasilkan prolaktin. Prolaktin ini akan dibawa ke mamae sehingga memecah cikal bakal ASI di kantong susu yang ada di mamae sehingga bisa keluar ke bayi. Kalau tidak ada refleks hisap, rangsangan ini tidak akan ditafsirkan oleh otak, prolaktin tidak dirangsang dihasilkan, yang merangsang kerja mamae menghasilkan ASI juga tidak ada. Inilah yang menyebabkan ibu gagal melakukan ASI eksklusif. Udah lahir udah 3 hari munda keluar juga ASInya. Kenapa? Ternyata tidak ada IMD, inisiasi menyusui dini. Anak lahir pertama diletakkan di dada ibu, dekatkan dengan nipel ibu, puting susu ibu, biar dia mencari, mengenal. Dia hisap, itu kan rangsangan pertama bagi ibu, sampai ke otaknya. Sehingga hipotalamus ibu menghasilkan PRH, pituitari ibu menghasilkan prolaktin. Hormon yang merangsang mama untuk menghasilkan ASI banyak, sehingga melimpah-limpah ASInya. Keluarlah kolostrum pertama. ASI yang kuning awal itu adalah antibiotik, kemudian vaksin bagi bayi baru lahir, bukan ASI basi. Ya, masih ada di masyarakat kita berpendapat air susu pertama yang keluar warna kuning itu basi, tuh buang dulu. Itulah yang pertama dibutuhkan oleh bayi. Itu namanya kolostrum, nggak boleh dibuang. Kalau belum ada bayinya, tampung, jangan biarkan dia tumpah ke pakaian ibu. Nah, dengan IMD kita berharap itu terjadi prosesnya di tubuh ibu sehingga ASI itu diproduksi dengan baik. Seharusnya ASI itu diproduksi pada saat bayi lahir, mamae itu siap untuk memberikan ASI kalau dilakukan IMD-nya. Dan ini akan sukses kalau ibu satu kamar dengan bayinya. Nyatanya apa sekarang? Pisah. Jadi dengan program IMD, kemudian bayi merefleks hisap, itu akan merangsang rahim ibu, kontraksi, mempermudah melahirkan plasenta, kemudian mempermudah proses pengembalian ukuran rahim lebih cepat, memperkecil pembuluh darah yang robek sehingga ibu terhindar dari perdarahan. Jadi banyak maknanya. Nah, Anda nih calon-calon perawat, insya Allah jangan jauhkan ibu dengan bayi yang baru lahir. Dia bisa mengurangi rasa nyeri, menimbulkan rasa kasih sayang. Kan banyak kasus tuh, saking kuatnya rasa nyeri, ibu jadi benci bayinya. Gara-gara engkau aku sakit. Itu setannya kan? Iya, saya alami itu. Anak pertama dengan induksi 10 jam, jam 6 subuh sampai jam 16 baru lahir dia. Oral induksi, obat merangsangnya tuh dari oral, parenteral, ada 2 infus. Nah, juga dia lahir 10 jam. Jam 16 azan asar lahir dia. Itu kan nyerinya sangat hebat. Tentu datang setannya kan? Gara-gara engkau aku sakit. Nah tuh. Nauzubillah, itu cepat sadar ya. Nah, makanya bayi baru lahir letakkan di dada ibu, suruh ibu cium, itu memunculkan rasa kasih sayang, menghindarkan penolakan ibu terhadap bayinya. Kan banyak kasus ibu yang abuse ya, benci terhadap bayi yang dilahirkannya. Tapi dengan cepat ditempelkan, ibu disuruh cium bayinya, itu menumbuhkan rasa kasih sayang, kedekatan ibu dengan bayi.
skin to skin, rooming in, IMD. Nah, itu akan Anda pelajari di maternitas nanti. Itu akan membantu suksesnya ASI eksklusif pada ibu, ya. Menambah produksi ASI. Jadi tidak benar memisahkan ibu dengan bayinya. Boleh untuk dibersihkan, jangan tunggu langsung kebalikan. Jadi tidak benar memisahkan ibu dengan bayi. Yang benar itu biarkan ibu bermalam dengan bayinya. Jadi bayinya tetap dipeluk, tiap jam itu disusui, keluar nggak keluar ASInya, tetap dirangsang nipel ibu, susu ibu supaya prolaktin ini dapat dihasilkan sehingga ASInya melimpah. Kegagalan ASI eksklusif itu terjadi pada ibu-ibu yang bekerja karena akan jarang bayinya menghisap nipel ibu, ya kan? Paling ketemu nanti di luar jam kerja. Seharusnya bayi itu kan disusui tiap jam, nanti diangsur jadi tiap 2 jam, tiap 3 jam, tiap 4 jam misalnya. Nyatanya ini yang menyebabkan kegagalan, ya. Semakin sering bayi disusui, dijarangkan memompa ASI, dijarangkan memerah, itu membantu ibu untuk sukses memberikan ASI secara eksklusif. Itu sudah diteliti oleh kakak-kakaknya. Ada kakaknya dulu meneliti jumlah ASI, produksi ASI pada ibu yang bekerja dengan tidak bekerja. Dengan teknik marmet, memerah pakai jari, atau dengan pumping elektrik atau pumping alat pompa. Ternyata setelah diteliti dalam durasi sekian minggu, produksi ASI lebih banyak pada yang dengan cara memerah daripada yang pumping. Dan lebih banyak produksi ASI itu kalau langsung disusuin dibandingkan yang memerah dan pumping. Pumping itu lama-lama tidak ada refleks hisap, tidak ada rangsangan ke otak ibu, PRH-nya tidak dihasilkan, prolaktin tidak ada, lama-lama payudara ibu akan mengecil, kantung-kantung cikal bakal ASInya menciut, dan tidak ada produksi ASI sama sekali. Saya alami itu anak pertama, cuma 2 bulan, bulan ketiga nggak ada ASInya lagi, karena anak hanya menghisap 1 bulan pertama, bulan kedua pumping, lah selamat sudah. Dan itu memang benar. Berarti di sini permasalahannya, ya. Jadi pelajaran di anak kedua jangan sampai gagal lagi menjadi ibu yang bisa menyusui eksklusif, ya. Karena dalam Al-Quran, susuilah anakmu selama 2 tahun, baru disapih dia. 6 bulan pertama hanya ASI saja tanpa makanan apapun. Bulan ke-7 baru disapih dengan empasi, makanan pendamping ASI, tapi tetap disusui selama 2 tahun, ya. Mudah-mudahan Anda tidak mengalami kegagalan seperti yang saya alami. Masalahnya di masa itu harus kuliah, ya. Jadi menikahlah kalau sudah bekerja, ya. Tapi saya udah kerja kok baru menikah. Cuma harus kuliah lagi. Oke, itu prolactin releasing hormone yang dihasilkan oleh hipotalamus. Hipotalamus khasnya R, ya. Releasing itu berarti hipotalamus yang menghasilkan. Hormon selanjutnya yang dihasilkan hipotalamus adalah growth releasing hormone. Growth itu pertumbuhan. Inhibiting berarti hormon yang merangsang pertumbuhan dan hormon yang menghambat pertumbuhan. Nah, GRH, GIH yang dihasilkan oleh hipotalamus merangsang dan menghambat kerja pituitari untuk
proses pertumbuhan dan perkembangan, ya, di masa pertumbuhan, ya. Sehingga kalau hormon ini berlebihan dihasilkan, jadilah pertumbuhan raksasa. Manusia tertinggi, manusia paling panjang, ya. Manusia raksasa, giantisme, akromegali, ya, gigantisme, giant. Jari-jarinya panjang, jari kakinya panjang sampai ke atap, ada yang 2 meter, 3 meter, ya. Ini yang mempengaruhinya. Kemudian ada yang kerdil, kecil banget. Nah, ini juga dipengaruhi oleh hormon pertumbuhan. Kalau sekarang trennya apa? Stunting, ya. Stunting. Anak yang lebih kecil dibandingkan teman-teman seusianya, ya. Stunting tidak sama dengan kwashiorkor, ya. Kwashiorkor itu kan gizi buruk. Penderita stunting belum tentu dia gizi buruk, ya. Cuma gizi buruk beresiko stunting, ya. Ada beberapa yang stunting itu terlihat dia lebih gemuk, cuma dia lebih pendek gitu. Berarti makanan yang dia konsumsi itu tidak seimbang, tidak bervariasi. Mungkin yang dipenuhi hanya karbo, misalnya proteinnya kurang, atau komponen mineral untuk menambah tinggi tulangnya gitu. Stunting, giantisme, akromegali itu dipengaruhi oleh hormon ini salah satunya, ya. Jadi suntik hormon itu hormon hipotalamus itu. Tergantung isinya apa. Suntik hormon pertumbuhan katanya, berarti growth hormon yang dimasukkan. Tapi hati-hati, tubuh kita itu sudah ada pengaturan kapan dia dihasilkan, kapan dia dikurangi produksinya. Jadi hati-hati terapi hormon yang sering itu masa pertumbuhan pada perempuan sampai 18 tahun biasanya, ya. Kalau laki-laki itu diteruskan sampai 20 tahun. Makanya perempuan itu kalau dengan seusianya dia lebih cepat dibandingkan laki-laki teman seusianya. Nanti pada dia sudah stop, yang laki-laki ini masih meneruskan pertumbuhannya sampai umur 20. Kalau dewasa Anda injeksikan hormon pertumbuhan, itu bisa mengganggu irama sirkadian dalam tubuh kita. Sudah diatur hormon pertumbuhan itu dihasilkan hanya masa pertumbuhan. Kalau ditambah di luar masanya, malah penyakit lain yang akan muncul, ya. Jadi merangsang tinggi badan anak, berikan aktivitas yang membantu ketinggi badannya itu di masa pertumbuhan, kayak trampolin, lompat, menggantung, pokoknya kegiatan-kegiatan yang bisa membantu memanjangkan, membantu tidak memberikan beban berlebihan pada anak pada usia dia lagi pertumbuhan vertikal. Makanya tas anak nggak boleh berat, itu kan dia lagi tumbuh ke atas, dikasih beban yang berat itu menekan, akhirnya dia cenderung lebih pendek dari teman-temannya dan juga merubah bentuk tulang belakang. Makanya sangat dianjurkan anak itu pakai troli saja, beroda dia. Dan sekarang banyak sekolah yang dilarang suruh bawa buku banyak-banyak. Buku sekarang sudah ditinggal di sekolah misalnya. Jadi anak bawa tas untuk gaya-gaya saja, bawa bekal, telekung, sajadah, air minumannya itu saja. Buku tidak lagi gitu. Kalau dulu rasa-rasa LKS, buku cetak, buku tulis, apa lagi? Rasa bawa batu bata. Ya. Makanya kita cenderung lebih pendek daripada anak-anak sekarang. Coba tegak dengan anak ibu. Mana lebih tinggi? Anak ibu sudah 162. MTS kelas 3. Terluka. Saya aja terluka. Ya Allah nak, ibu aja masuk akper 153, tinggi akper tuh, umur sudah lewat SMA. Awak tuh
IPS kelas 3 ada 162. Saya yang shock nengok meterannya. Ya, berarti kita nih korban-korban beban berat masa sekolah. Itu yang menghambat tulang kita yang ujung-ujungnya tuh, itu bagian yang masih bisa memanjang. Kemudian udah lewat 18 semua kan? Udah habis masa pertumbuhannya. Tujuh. Kok nggak percaya ya? Kalau laki-laki masih lanjut sampai 20. Apa tidak? Anak ibu tuh setiap mau mandi loncat-loncat dia dekat spring bed. Berapa banyak spring bed tuh habis jadi trampolin kan? Loncat-loncat. Karena masa itu dia. Kemudian pertumbuhan tulang itu dalam masa tidur. Ya? Tidur, dia memanjang untuk tidur. Kita siang-siang kemana? Jarang kan tidur siang. Kalau sekarang di sekolah malah ada jam tidur loh di sekolah yang full day. Sedap hidupnya. Nah ibu, dulu nggak ada. Sekolah swasta yang full day itu menjelang zuhur tuh jam tidur. Nanti zuhur bangun sholat, makan. Atau setelah makan. Apa takkan besar-besar anak sekarang? Apa takkan tinggi dia? Ngantuk tidak ngantuk harus baring kata gurunya. Jadi pada saat jemput anak asar itu jam 5 dia seger. Kalau kita jam 5 lah bentuk tak berbentuk. Bau bocil. Iya. Jadi perlakuan itu yang merubah. Jadi kita ini jadi generasi Indonesia yang paling banter 150 cm. Jadi keturunan juga mempengaruhi tinggi, tapi perlakuan pada masa pertumbuhan juga. Jadi nggak ada jaminan sekarang emak bapaknya kecil, anak harus kecil, enggak. Rata-rata anaknya lebih tinggi dari orang tuanya. Apalagi ada faktor keturunan tinggi, walah menjulang lah dia kan. Iya, kalau dulu kan gini, kita yang ngerjain, kakak baru segini gitu. Kalau sekarang bubu, katanya. Lah dunia terbalik ya. 162 lah. Itu masih ada pertumbuhannya menjelang dia tamat aliyah tuh kan. Mau berapa tingginya gitu. Jadi ternyata masa pertumbuhan kita menjadi duka kita hari ini. Pendek, kita kan kecil. Dan pemberian beban pada masa kita tumbuh vertikal itu juga menyebabkan tulang kita lebih pendek dari seharusnya. Ya, itu saya alami dengan sepupu ya. Dia adiknya banyak, dia paling besar ya, adiknya banyak, ting gitu ya. Dulu di kampung itu nggak ada sumur dekat rumah, harus ke sungai. Ke sungai itu karena adiknya banyak, dia dipaksa untuk jadi dewasa. Di atas kepala piring kotor yang akan dicuci sebaskom. Tangan kanan kain yang harus dicuci. Tangan kiri entah apa lagi. Kayak gitu terus sewaktu mau mandi. Pulang dari habis semuanya dibersihkan di sungai, balik tambah berat kan? Piring udah dicuci, kain yang dicuci tadi kan ringan, jadi berat kan? Air sebelah kiri nih. Itu terus siklus dia menjelang aliyah. Aliyah baru kepekan. Tinggi saya sama sepupu saya kayak gini. Mungil. Adik-adiknya tinggi semua. Nah, ini jadi pembelajaran anak-anak masa pertumbuhan vertikal jangan dikasih beban yang menghambat tulangnya memanjang
untuk masa pertumbuhan. Cuma dia aja yang mungil, adik-adiknya tinggi-tinggi semua. Berat hidupnya. Ya. Atau mungkin waktu kecil, jangan lompat-lompat, duduk manis aja, duduk sini. Nah, anak sekarang mana? Orang tuanya malah bawa ke trampolin kan? Lompat situ, biar tinggi sedikit. Lompat aja, enggak apa-apa, asal jangan jatuh. Habis primbet. Habis, hancur. Hasilnya 162 tingginya sekarang. Ampun. Ya. Hormon-hormon ini tidak boleh kita tambah pada lewat dari masanya. Penyakit lainnya akan terjadi. Dia nggak boleh berlebihan, nggak boleh kurang, ya. Kemudian hormon lain yang di hipotalamus, MRH. R itu releasing, itu inhibit, ya, menghambat. Releasing merangsang, inhibit menghambat. Melanosit ini melanin, pewarnaan, warna kulit, ya. Jadi kalau ini dihasilkan berlebihan, tapi itu dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor kita tinggal di daerah tropis yang banyak terpapar UV, ya, yang bisa merangsang melanositnya aktif mewarnai seluruh permukaan tubuh kita yang terpapar. Jadi dipengaruhi faktor genetik, hormonal, dan lingkungan paparan sinar matahari. Akibatnya bagian-bagian yang sering terpapar sinar matahari cenderung lebih gelap dibandingkan yang tertutup. Nah, jadi astronot aja kalau mau putih semuanya, ya. Minimal wajahnya belang, ya. Nah, inilah hormon yang dihasilkan di hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang merilising, merangsang, inhibit, menghambat produksi hormon yang ada di pituitari untuk kerja seluruh kelenjar endokrin yang ada di tubuh kita. Jadi bisa jadi faktor hormonal itu tidak ada masalahnya di organ, tapi masalahnya di hipotalamus. Ya. Kelenjar endokrin, ya. Orang-orang itu dapat suntik hormon kan itu dari hormon, itu dari mana ya? Ya, benar, bagus pertanyaannya. Hormon-hormon yang dibentuk rata-rata hewani. Hewan yang paling produk-produk hormon itu banyak datang dari negara-negara non-muslim. Peternakan apa yang banyak di rata-rata hormonal itu dari babi. Ya, lebih mudah, kemudian komposisinya lebih mirip dengan manusia. Protein-proteinnya lebih. Yang pastinya itu peternakan termurah karena dia nggak milah-milah apa yang dimakan. Kalau sapi kan harus dielus-elus. Ayam itu kan jenis unggas, bukan mamalia. Jadi kalau komposisi tubuhnya jauh mendekati manusia. Kalau si B2 itu dia mamalia. Dia diternak tak payah, nak terjepit dia, nak bertumpuk-tumpuk dia, dikasih makanan yang kotor. Jangankan dikasih makan, pup dia aja dia makan, ya kan? Dan peternakan yang paling banyak di non muslim adalah jadi rata-rata kalau ada suntikan yang dari hewani dari sana.
Bisa jadi. Pokoknya kalau ada gelatin, siap-siap lah tuh. Gelatin. Iya. Gelatin itu jarang yang halal. Haram. Mau dia katanya, oh ini nggak langsung dari babi, ini disamak, dikecil-kecil makro-molekul. Yang dalam agama kita, walaupun dia mikro molekul, kalau asalnya dari itu tetap haram, tidak ada pembenarannya. Gelatin, hati-hati yang kulit kapsul itu kalau dia dari hewani itu dari B2. Iya, gelatin itu banyak dari B2. Vaseline bukan merek ya, bukan brand ya. Maksudnya tuh yang pokoknya yang gel-gel, yang kenyal-kenyal. Kemudian semakin lembut suatu roti, donat, pakai itu dia. Ya. Dan kita harus berduka dengan ditutupnya MUI untuk menerbitkan halal. BP POM UI kemungkinan ke depan tidak. Makanya dong melek politik. ada cikal bakal arah ke sana. Nah itu dia. Dengan kita merasa aman adanya BP POM MUI ya, karena BP POM yang milik pemerintah belum tentu arahnya kehalalan, dia hanya keamanan pada konsumen, tapi belum tentu fokus ke halal. Kita negara mayoritas muslim, kemungkinan, tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi, ada arah-arahnya ke sana. Ya dari B2 semua. Vaksin itu kan diikat oleh protein B2 juga. Banyak obat-obatan emergensi, obat-obatan kegawat daruratan tertulis di sana, obat-obatan ICU tertulis jelas di kotaknya mengandung B2 dan kita yang menyuntikkannya, yang harga satu kali suntik bisa 1 sampai 2 juta tanpa pernah kita menjelaskan ke pasien bahwa obat ini mengandung B2. Dosa dong? Boleh. Tapi kalau bisa menjelaskan itu dokter dulu, kita yang menambahkan. Makanya orang-orang yang menimba ilmu harus punya iman. Kalau tak punya iman, dia jenius jadi Yahudi. Kalau dia menimba ilmu dengan iman, tentu dia akan pilih apa yang akan diberikan pada pasiennya. Iya, kalau manusia tak pakai iman, jenius jadi Firaun dia, jadi Tuhan dia. Manusia punya ilmu tak punya iman, jadi setan dia. Ya. Jadi sepintar apapun kita, boleh kita mengambil ilmu itu semuanya, tapi jangan telan bulat-bulat. Disaring, difilter. Makanya di dalam mata kuliah etika keperawatan ada dibahas di sana mengenai etik dan dilema etik, mengenai beberapa terapi di dalam medis, kesehatan, keperawatan yang harus kita bahas pro kontranya berdasarkan Islam. Ya kan? Pro kontra transplantasi organ, abortus, apa lagi?
bayi tabung, eutanasia, apa satu lagi? Transplantasi organ. Apa sekarang yang tren-tren tuh, kalau dilihat kan kemajuan teknologi semua ya, sulam bibir, sulam alis, transplantasi rambut, plastik surgery, bulu mata extension, hair extension, implan, mamai, susu, apapun itu. Kalau ditilik dari kemajuan teknologi, kita orang yang modern. Tapi ingat, setiap langkah kita harus dibatasi dengan ayat Al-Quran. Jangan merubah ciptaan Allah. Kemajuan teknologi itu untuk indikasi medis. Operasi plastik hidung untuk orang yang kecelakaan hidungnya hilang, boleh. Indikasi medis, kalau tak dibentuk hidung dia nggak nafas. Jadi lebih kepada indikasi mempertahankan kehidupan seseorang, bukan dalam rangka estetika, kecantikan, pembohongan publik. Cantik-cantik, udah bangga ya menikahi wanita yang sangat cantik, 4 anaknya berhidung pesek semuanya. Ternyata ibunya pancungnya karena operasi plastik, pembohongan publik kan. Ditipu. Udah bangga menikahi orang yang sangat cantik. Behel itu boleh dipakai kalau bentuk ini ya, giginya yang mengganggu dia untuk mengunyah. Kalau enggak pokoknya susah. Kan ada tuh yang maju ke depan ya, sehingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Ya kan? Jadi bukan estetika, bukan ingin terlihat cantik, tapi indikasi medis yang kalau tidak dibedah itu mengganggu kehidupannya. Itu yang boleh. Jangan ubah ciptaan Allah. Allah sudah tahu timbangan dan porsi pada makhluk yang Dia ciptakan. Ya. Allah menciptakan kita makhluk yang paling sempurna. Kalau pakai skincare mana, Bu? Mengubah dari jadi orang hitam, Bu. Skincare yang memberikan janji 3 hari celing-celing, hati-hati, bisa jadi ada merkuri di sana. Kalau dalam sekian hari terasa tipis kulitnya, tertimpa matahari perih, merah, hati-hati, itu merkuri. Awalnya celing, lama-lama nanti jadi untut kuali. Lebih hitam dari untut kuali. Ya, awalnya flek-flek, habis itu mau hitam. Tubuh yang lain normal kulitnya, wajah aja. Macam mana nak nutup? Hati-hati. Saya nak pakai cuci muka, nak pakai apa-apa. Ganteng aja gitu. Ya. Air wudhu aja saya. Ya, alhamdulillah. Soalnya nanti laut. Tunggu dulu. Ya. Ibu kalau misalnya dia cabut gigi terus pasang gigi palsu boleh? Pakai apa? Tidak ada gigi palsu. Gigi, ya gini, gigi palsu. Kalau ndak punya gigi dia nggak bisa ngunyah kan, susah. Itu boleh, tapi itu kan karena kecelakaan, itu boleh. Boleh, gigi palsu boleh.
Tapi yang melapis gigi jadi emas segala itu tak boleh. Itu kan merubah bentuk kan. Kalau gigi palsu karena kecelakaan, kan di sini gigi depan hilang, nanti nggak bisa fungsi gigi kan untuk merobek, memotong makanan. Kalau dia nggak punya apa, bagaimana dia makan? Berarti kan indikasi medis boleh. Yang tidak boleh itu giginya dikikir, diputihkan. Dikikir tahu? Kan ada tuh tren kecantikan pada masa raja-raja. Nah, dikikir giginya itu yang tidak boleh. Itu kan apa? Merubah bentuk. Bleaching itu malah merusak email. Nanti orang yang suka bleaching itu lebih sensitif giginya. Suhu dingin itu enggak kuat dia. Akhirnya yang biasanya boleh beli pasta biasa harus pasta yang untuk gigi sensitif. Mahal kan? Itu dia. Itu kalau yang udah terlanjur pasang kayak di perak tadi di emas itu gimana? Ya udah. Udah lama dia pasangnya. Ya udah stop tidak dilakukan. Ya, selamat bertobat lah. Ya, kalau dilakukan sebelum tahu tidak masalah. Kalau sudah tahu jangan dilakukan lagi. Nggak boleh. Soalnya kalau dicabut kan karena udah lama udah menempel. Iya. Sama orang yang awalnya bertato, bertaubat kan tatonya masih ada. Yang penting jangan masuk ke lubang yang sama, melakukan kesalahan yang sama. Jadi banyak tren-tren sekarang itu kan meniru budaya. Jangan kamu menyerupai satu kaum. Kalau kamu serupai berarti kamu sama kaum itu. Ya. Ingat aja lah, seluruh kemajuan teknologi tidak semuanya kita telan bulat-bulat gitu. Jangan menjadi orang yang mengikuti trending topik, nggak ada gunanya ya. Yang benar itu tetap merawat yang ada diciptakan Allah, bukan merubah bentuk ya, bukan merubah bentuk. Merawat boleh, tapi tidak merubah bentuk. Oke, 9.38 kita istirahat dulu 20 menit, nanti jam 10 kita akan mulai kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.